You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'll be like heaven to touch. Halo semuanya, sekarang kita akan belajar mengenai majas. Nah, majas ini dibagi menjadi 4. Ada majas perbandingan, majas pertentangan, majas penegasan, dan juga majas sindiran. Biar kita paham, kita bahas satu-satu yuk. Nah, yang pertama kita bahas sekarang itu majas perbandingan. Nah, majas ini dibagi menjadi 5. Ada metafora, metonimia, personifikasi, eufemisme, dan simile. Yang pertama, metafora. Majas ini mengungkapkan perbandingan antara dua hal yang berbeda dengan menggunakan bentuk kata kiasan untuk mengungkapkan sesuatu. Contohnya seperti ini nih. Doni sedang melihat video raja hutan bertarung melawan ular besar. Nah, di sini sedang dibandingkan dua hewan. Yang pertama ada raja hutan, yang kedua ada ular besar. Nah, pada tahu nggak sih raja hutan itu apa? Raja hutan itu sebutan untuk harimau, tapi banyak yang mengatakan raja hutan itu adalah singa. Padahal singa itu berada di savana, bukan di hutan. Yang kedua, metonimia. Metonimia ini majas yang menyebutkan satu kata dengan kata yang lainnya. Jadi kata ini diganti. Misalnya seperti ini. Perjalanan Solo ke Jakarta menggunakan Garuda akan terasa lebih cepat. Nah, Garuda yang dimaksud ini adalah pesawat terbang, sama halnya dengan air mineral. Nah, kita sering sebutnya itu aqua. Nah, berarti majas metonimia ini adalah mengganti nama lain, gitu. Yang ketiga, ada personifikasi. Majas ini membandingkan benda mati seolah hidup atau memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, laptop ini menjadi saksi bisu jalanku menuju kesuksesan. Nah, di sini disebutkan laptop menjadi saksi bisu. Saksi bisu itu, saksi kan biasanya manusia yang merasakan atau sifat manusia yang bisa melihat menjadi saksi. Nah, di sini laptop dibuat menjadi saksi bisu. Jadi laptop ini dibuat seolah-olah hidup, seolah-olah memiliki kegiatan seperti manusia. Maka dia termasuk majas personifikasi. Yang keempat, ada eufemisme. Majas ini mengungkapkan secara halus ungkapan yang dirasa kasar menjadi dengan kata yang lebih baik atau bentuk sikap yang baik, sopan dan santun. Contohnya, Putra memang agak ketinggalan dibandingkan kawan-kawannya. Nah, dia tidak mengungkapkan di sini bahwa Putra itu punya kebodohan atau punya kemalasan, sifat-sifat yang buruk. Tidak. Jadi dia agak memperhalusnya dengan menggunakan kata ketinggalan. Dan yang terakhir dari majas perbandingan ada simile. Nah, majas ini membandingkan secara jelas antara dua hal menggunakan kata penghubung. Kata penghubungnya itu seperti layaknya, ibarat, umpama, laksana, bagai, dan sebagainya. Nah, secara sekilas, majas ini mirip dengan majas perumpamaan atau asosiasi. Contohnya seperti ini. Kau dan aku laksana minyak dan air. Kita tak mungkin bisa bersatu. Nah, di sini terlihat jelas bahwa kalimat ini menggunakan kata penghubung laksana. Nah, berarti secara langsung ini disebut dengan majas simile. Tetapi di sini kita lihat jelas ada perbandingan antara dua hal, kau dan aku.
Berarti kau dan aku itu seperti minyak dan air. Jadi ada perbandingannya. Oke, yang kedua kita akan membahas majas pertentangan. Majas ini dibagi menjadi 3. Ada litotes, hiperbola, dan antitesis. Yang pertama ada litotes. Nah, dalam majas ini gaya bahasa yang digunakan adalah ungkapan yang dikecilkan atau direndahkan daripada kenyataannya. Tujuannya supaya kalimat tersebut tidak terlihat sombong, jadi merendahkan diri. Contohnya seperti ini: makanlah seadanya, sekedar penghilang lapar. Di sini diungkapkan dia mampu, tapi hanya dibuat makan itu sekedar. Padahal itu mungkin banyak gitu. Yang kedua ada hiperbola. Gaya bahasa yang digunakan majas ini menggunakan ungkapan yang melebih-lebihkan dari kenyataan aslinya. Nah, majas ini dibuat untuk meninggalkan kesan atau membuat ciri khas agar menarik perhatian pembaca atau pendengar. Dan biasanya kalau majas hiperbola ini digunakan, dianggap orang alay, lebay, karena terlalu melebih-lebihkan. Contohnya seperti ini: jeritan hati ini terdengar hingga langit ketujuh. Terlihat jelas di sini terlalu melebih-lebihkan, ya kan? Terdengar hingga langit ketujuh. Tidak mungkin jeritan itu bisa nyampai ke langit ketujuh. Nyampe ke pesawat saja tidak mungkin kedengaran, iya tidak? Nah, yang terakhir ada antitesis. Majas ini menyajikan pasangan kata berlawanan makna, tapi disajikan secara berurutan. Contohnya seperti ini: malam ini baik tua muda, orang dewasa maupun anak-anak, semuanya larut dalam suasana gembira menyambut 17 Agustus. Nah, di sini terlihat jelas bahwa tua muda itu merupakan kata yang berlawanan makna, tapi dia berurutan dari atas ke bawah, tua ke muda. Sama halnya dengan orang dewasa maupun anak-anak, itu juga berlawanan makna dan berurutan. Nah, sekarang kita bakal bahas majas sindiran. Nah, majas sindiran ini dibagi menjadi 3: ironi, sarkasme, dan sinisme. Yang pertama, ironi. Majas ini menyatakan sesuatu hal yang bertentangan dengan kenyataannya atau berlawanan. Majas ini di awal terdengar manis seperti pujian, tapi di akhirnya itu bentuk sindiran, tapi dalam bentuk halus. Nah, contohnya, dia memang anak yang rajin. Tugas dari guru saja menggunung tak tersentuh. Di awal dikatakan anak yang rajin, tapi di akhir dibilang tugas dari guru menggunung tak tersentuh, tidak pernah dikerjakan. Jadi ini termasuk sindiran yang di awalnya manis, di akhirnya pahit gitu. Yang kedua ada sarkasme. Terlihat jelas ada kata sarkas, maka majas ini bermaksud untuk menyampaikan secara langsung pendapat atau kata supaya dimengerti, tidak perlu pakai embel-embel yang manis duluan atau dengan kata yang halus. Jadi dia itu secara frontal menyatakannya, dan konotasi yang digunakan adalah konotasi yang paling kasar, dan biasanya ini digunakan sama kalimat atau orang yang sedang marah. Contohnya seperti ini: kau lelaki kere, menyesal aku pernah mengenalmu. Nah, dia ini secara to the point, secara langsung menyatakan kalau laki-laki ini miskin dan dia menyesal pernah mengenal. Dan yang terakhir ada sinisme. Nah, majas ini dipakai untuk menyatakan sindiran secara tidak langsung atau implisit. Nah, biasanya orang-orang yang gak bisa marah gitu, mereka pasti pakai yang kayak gaya gini nih. Pasti dia kayak menyindir, tapi dia tidak langsung. Contohnya gini:
kenapa kau kelelahan? Padahal kerjaanmu hanya makan dan duduk saja. Dia kayak ingin menyatakan, meluapkan amarahnya, tapi dia tidak bisa gitu. Jadi dia menggunakan majas yang sinisme yang seperti ini. Nah, sekarang kita akan membahas majas yang terakhir dari materi majas ini. Nah, yaitu majas penegasan. Nah, majas ini dibagi menjadi dua, pleonasme dan repetisi. Yang pertama, pleonasme. Majas ini menyatakan suatu hal yang sudah jelas tapi ditambah kata lain untuk mempertegas maksudnya. Contohnya seperti ini. Mendadak kelas menjadi sunyi senyap saat mendengar langkah guru mendekat. Nah, jadi kan ini sudah jelas sunyi senyap kan? Tapi karena biasanya kalau kita itu siswa-siswi kalau mendengar suara guru itu pasti terdiam. Jadi ditambahi kata tersebut untuk mempertegas bahwa kelas itu sunyi senyap. Nah, yang kedua ada repetisi. Nah, majas ini merupakan majas pengulangan suatu kata dalam beberapa frasa dengan tujuan menegaskan sesuatu yang dimaksud. Contohnya, main game, hanya itu saja yang kamu lakukan sehari-hari. Sana keluar cari angin biar sehat. Nah, terlihat jelas bahwa di sini main gamenya diulang-ulang. Jadi dia mempertegas bahwa main game, seseorang itu sedang bermain game. Jadi dia akan menyuruh yang lain gitu. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Nah, kita akan membahas tentang pencitraan dalam novel. Nah, sebenarnya pencitraan ini dibagi menjadi 7, tapi sekarang kita bahas 6 saja ya. Nah, ada penglihatan, gerak, pengecapan, perabaan, perasaan, dan pendengaran. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama, citraan penglihatan. Nah, citraan ini yang berhubungan dengan indera penglihatan. Jadi, teks yang kita baca atau novel yang kita baca itu seolah-olah kita bayangkan dengan imajinasi kita bahwa kita bisa melihat benda tersebut. Contohnya seperti ini. Ratu Ora melemparkan senjata memboro. Senjata itu sederhana, mirip parang dan keris. Panjangnya sekitar 70 cm dan diletakkan pada tempat yang terbuat dari akar pohon tertentu. Nah, jadi citraan penglihatan itu dapat kita lihat dari Ratu Ora melemparkan senjata memboro. Nah, kita melihat Ratu Ora itu melemparkan senjata. Dan karena kita nggak tahu ini senjata memboro itu yang bagaimana, jadi dia menjelaskan kembali. Mirip parang dan keris, panjangnya sekitar 70 cm. Nah, jadi bentuk senjata memboro itu seperti parang dan keris dan panjangnya 70 cm. Lalu diletakkan pada tempat yang terbuat dari akar pohon tertentu. Nah, kita seolah-olah melihat dia meletakkan senjata itu di akar pohon tertentu. Jadi kita membayangkan bahwa kita melihat benda tersebut. Sama halnya seperti ini. Sambil melilitkan tubuhnya yang luntur dan cantik di ranting pohon, Reta takjub melihat ekor anak komodo yang berwarna biru itu. Nah, kita seperti ikut menjadi sudut pandang Reta. Jadi kita seperti Reta melihat ekor anak komodo itu. Jadi dia menjelaskan kembali bahwa ekor anak komodo itu berwarna biru. Jadi kita bisa mengimajinasikan bahwa kita melihat ekor anak komodo yang berwarna biru. Walaupun sebenarnya kita nggak bakal mungkin melihat ekor anak komodo warna biru selain dicat, ya kan. Nah, yang kedua ada citraan gerak. Nah,
kalau kita membaca teks atau novel gitu ya kan, terus kita membayangkan nih bahwa suatu hal itu bergerak. Contohnya seperti ini, ia segera mengejar bayi-bayi komodo yang tengah memanjat pohon. Nah, kita lihat segera mengejar itu, jadi kita membayangkan bahwa ada orang yang bergerak, berlari, mengejar. Jadi kita membayangkan bahwa orang itu bergerak. Lalu di sini si komodo dewasa itu berusaha meraih bayi-bayi komodo dengan tangannya. Nah, kita lihat meraih, seolah-olah komodo itu menangkap, memeluk anaknya seperti itu. Padahal kita nggak pernah lihat kan komodo itu yang bagaimana gitu, yang meraih atau segala macam. Jadi dengan imajinasi kita melihat bahwa komodo itu bergerak. Itulah gunanya citraan gerak. Dan selanjutnya kita akan membahas citraan perabaan. Nah, citraan ini seperti kita merasakan yang bersentuhan dengan kulit kita. Nah, kulit kan indera peraba kan. Nah, contohnya seperti ini. Malam itu berembus angin yang sangat dingin. Mereka juga mulai mengkhawatirkan isi hutan yang kelama-lamaan punah karena udara dingin. Nah, kita bisa merasakan angin kan? Angin kencang, angin dingin, segala macam. Nah, di sini dijelaskan bahwa malam itu berembus angin yang sangat dingin. Jadi kita seolah-olah terbawa dalam cerita tersebut bahwa ada angin dingin yang bersentuhan dengan kulit kita. Nah, sekarang kita bahas citraan pengecapan. Nah, citraan pengecapan itu yang berhubungan dengan rasa yang ada di lidah atau pengecapannya pastinya ya kan. Lidah, yang berhubungan dengan lidah. Nah, kita pasti akan merasakan makanan lezat gitu ya kan. Berarti kita merasakan asam, manis, pahit atau segala macamnya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Beberapa komodo dewasa dengan tubuh gempal menunggu sajian hidangan lezat. Nah, kita sudah pasti tahu kan gimana makanan yang enak-enak gitu. Jadi kita membayangkan, berimajinasi bahwa akan ada makanan yang enak disajikan ke komodo dewasa itu. Jadi kayak kita juga merasakan apa yang mereka makan gitu. Yang kelima ada citraan pendengaran. Ini pasti berhubungan dengan indera pendengaran atau telinga kita. Nah, citraan ini kayak apa yang kita baca itu bisa kita dengar. Padahal kita tidak pernah mendengarnya gitu. Jadi seolah-olah kita mendengarnya. Dan kalau kalian sadar sih, sambil membaca itu kalian kayak mendengar suara itu betul-betul ada, tapi sebenarnya tidak ada. Karena imajinasi kita yang membentuk suara tersebut. Contohnya seperti ini. Suara debur ombak dan angin laut terdengar memecah keheningan. Kita sudah pasti tahu gimana kan suara ombak ya kan. Debur gitu ya. Jadi kayak kita kembali mengingat, berimajinasi bahwa suara ombak itu terdengar kembali. Jadi kayak kita mendengar nyata pada saat ini juga, padahal itu hanya imajinasi belaka kita. Nah, yang terakhir dari pencitraan ini ada citraan perasaan. Nah, citraan perasaan ini ya pasti melibatkan hati, perasaan gitu ya kan. Pasti kita akan merasakan atau berimajinasi sedih, senang, dicintai, galau atau apa segala macam gitu. Jadi seharusnya kalian tahu tanpa aku jelaskan ya kan. Tapi aku tetap ngasih tahu kalian yang bagaimana jenis citraan perasaan itu. Nah, contohnya seperti ini. Alangkah pilu siutan angin menderai, mesti berjuang menghabiskan lagu sedih. Jadi di sini kita bisa lihat pilu siutan angin. Jadi itu kita merasakan kesedihan.
dari sebuah kalimat ini ya kan. Kita merasakan kesedihan seseorang yang harus berjuang menghabiskan masa-masa sedihnya nih, melewati masa-masa sedihnya nih. Jadi kita kayak terbawa suasana, berada di dalam momen sedih gitu. Nah, yang kedua itu ada hatinya seperti ditusuk oleh besi panas. Nah, ini sudah jelas terlihat kan, seperti ditusuk. Itu memang sebuah kiasan, tapi kayak kita merasakan ada besi panas yang menusuk gitu. Padahal itu nggak ada. Jadi itulah yang disebut citraan perasaan. Sama halnya kayak kita bilang ditikung teman, ditusuk teman dari belakang. Nah, kan kita nggak tahu gimana tuh yang aslinya. Kalau misalnya dinyatakan ditusuk teman dari belakang, itu seharusnya kan ditusuk pakai benda-benda tajam atau apa benda gitu yang nusuk dia, tapi kan tidak. Itu adalah sebuah kiasan, kayak gini, ditikung temen gitu ya kan. Ditikung itu biasanya yang mengendarai kendaraan yang menikung gitu ya kan, belok kanan, tikung kiri gitu ya kan. Tapi ini tidak ya kan. Jadi itulah yang disebut dengan citraan perasaan. Oke semuanya, sampai di sini materi kita tentang majas dan pencitraan dalam novel. Semoga dari materi ini mampu membangun kalian menjadi orang yang lebih semangat, apalagi buat kalian yang ingin menulis novel. Ini pasti berguna banget karena ini semua menentukan kualitas dari novel kalian. Kalau misalnya ini gak ada, gak mungkin bisa terbentuk dong novel atau puisi kalian. Nah, jadi semoga bermanfaat dan tetap semangat. Semoga kalian lulus PTN di tahun ini. See you.